Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Kiki Wahyudin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang unsur golongan 2B. Baiklah, langsung saja simak videonya. Baiklah, untuk poin yang pertama yaitu tujuan. Di sini yaitu untuk mengetahui unsur kimia yang terdapat dalam unsur golongan 2B. Kedua yaitu untuk mengetahui bentuk atom dalam teori Niels Bohr. Ketiga, mengetahui pembuatan unsur. Keempat, mengetahui sifat fisika dan kimia dalam golongan 2B. Sedangkan kelima yaitu mengetahui kelimpahan. Untuk yang terakhir yaitu mengetahui manfaat-manfaat yang terkandung dalam unsur golongan 2B. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu landasan teori. Nah, kenapa sih disebut dengan golongan 2B? Golongan ini sering disebut golongan zinc karena terdiri dari zinc, kadmium, merkuri yang mempunyai 2 elektron S terluar dengan subkulit D terisi penuh. Logam-logam ini sering tidak dianggap sebagai unsur transisi murni karena subkulit D-nya yang lengkap. Tidak seperti unsur transisi lain yang memiliki subkulit D yang tidak penuh. Setiap unsur ini mempunyai kulit valensi yang hanya terdiri dari 2 elektron pada S orbitalnya. Dengan demikian, bilangan oksidasinya paling tinggi adalah +2. Untuk poin selanjutnya yaitu atom dalam teori Niels Bohr. Nah, di sini yang sudah saya jelaskan tadi bahwa elektron terluar dari unsur ini terdiri dari 2 elektron, yaitu pada kulit terluar. Bisa kita lihat dalam konfigurasi elektronnya. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu proses pembuatan pada unsur golongan 2B. Di sini pada unsur zinc diekstraksi dari zinc sulfida atau zinc karbonat. Zinc sulfida dibakar di udara untuk menghasilkan zinc oksida, yaitu bisa kita lihat pada proses reaksinya, yaitu dari Kemlen dapat digunakan secara langsung dalam lelehan zinc karena dalam pemanasannya akan menghasilkan zinc oksida. Pada pembuatan unsur kadmium, umumnya kadmium ini terdapat bersama-sama dengan zinc dalam bijinya, sehingga kadmium diperoleh sebagai hasil sampingan produksi zinc. Karena titik didihnya yang rendah, kadmium dapat dipisahkan dari zinc melalui penyulingan bertahap. Nah, terdapat sebagai senyawa, misalnya CDS yang dihasilkan sebagai hasil samping ekstraksi Pb dan zinc, atau yang dihasilkan dengan mereduksi CD2+ dengan zinc. Bisa kita lihat pada proses reaksinya. Mula-mula CDS dilarutkan dalam asam. Nah, larutan CD2+ direduksi dengan zinc. Pada unsur merkuri atau Hg, yaitu dengan pembuatannya sebagian besar merkuri di dunia diperoleh dari biji utama, cinibar atau fermilon dengan struktur kimia merkuri sulfida atau HGS. Nah, cinibar atau HGS ini dipanggang menghasilkan oksidanya yang pada gilirannya terkomposisi kira-kira 500 derajat Celcius air raksa akan menguap. Bisa kita lihat pada proses reaksinya. Merkuri dapat diperoleh dari cinibar dengan memanaskan biji cinibar dalam arus udara dan kondensasi uap merkuri yang terbentuk. Karena titik didih merkuri yang relatif rendah, dapat dengan mudah dimurnikan dengan distilasi vakum. Reaksi merkuri sulfida dengan oksigen yang ditunjukkan pada proses reaksi di bawah ini. Baiklah, untuk poin selanjutnya itu sifat fisika dan kimia pada unsur golongan 2B. Yang pertama yaitu unsur zinc, yaitu bisa kita lihat pada tabelnya sifat fisika dari zinc ini, yaitu pada penampilan yaitu abu-abu muda, kebiruan atau sphalerit ZNS, sedangkan dengan fase padat, dan pada titik didihnya yaitu 1180 Kelvin. Selanjutnya, untuk sifat kimia, zinc ini tidak dapat ditarik oleh magnet atau diamagnetik sebab semua elektronnya telah berpasangan dengan struktur kristal heksagonal.
Sifat kimiawi zinc mirip dengan logam-logam transisi periode pertama seperti nikel dan tembaga. Ia bersifat diamagnetik dan hampir tak berwarna. Selanjutnya pada unsur kadmium, yaitu bisa kita lihat pada tabelnya, yaitu dengan penampilan putih perak, sedangkan pada fase padat untuk titik didihnya yaitu 1038 Kelvin. Untuk sifat kimianya, kadmium ini memiliki sifat yang serupa dengan zinc, kecuali cenderung berbentuk kompleks. Kadmium sangat beracun meskipun dalam konsentrasi yang rendah. Baiklah, untuk unsur selanjutnya yaitu unsur Hg, yaitu dengan sifat fisikanya bisa kita lihat pada tabelnya, yaitu dengan penampilan putih keperakan, sedangkan pada fase cair untuk titik didihnya yaitu 629,88 Kelvin. Sedangkan untuk sifat kimianya yaitu pada kemagnetan, Hg ini tidak dapat ditarik oleh magnet sebab semua elektronnya telah berpasangan. Unsur Hg kurang relatif dibandingkan zinc dan kadmium dan tidak dapat menggantikan hidrogen dari asamnya. Namun merkuri atau Hg ini mampu mengkorosi aluminium dengan cepat sehingga pengangkutan dengan pesawat dibatasi. Densitas raksa yang tinggi menyebabkan benda-benda seperti bola biliar menjadi terapung jika diletakkan di dalam cairan raksa hanya dengan 20% volumenya yang terendam. Untuk poin selanjutnya yaitu kelimpahan pada unsur golongan 2B. Pada unsur pertama yaitu unsur zinc. Zinc ini tidak diperoleh dengan bebas di alam, melainkan dalam bentuk terikat. Mineral yang mengandung zinc di alam bebas antara lain kalamin, franklinite, ZnCO3, bilenite, ZnO serta dapat dijumpai dalam sphalerite atau ZnS yang bersosiasi dengan timbal sulfida. Selanjutnya pada unsur kadmium, nama unsur ini diturunkan dari nama kalamin, yaitu zinc karbonat atau ZnCO3. Sebab kadmium biasanya dijumpai bersama-sama dalam biji zinc seperti sphalerite atau ZnS, walaupun juga dijumpai sebagai mineral greenolite atau CdS. Kadmium biasa dihasilkan bersamaan ketika biji zinc, tembaga, dan timbal direduksi. Pada unsur selanjutnya yaitu unsur merkuri, raksa merupakan satu dari 5 unsur bersama cesium, francium, gallium, dan brom yang berbentuk cair dalam suhu kamar. Biji utamanya adalah sulfida sinibar atau HGS yang dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Selain itu, merkuri ditemukan dalam mineral kerdorite, livingstonite yang diperoleh terutama melalui proses reduksi dari cinibar mineral. Baiklah, untuk poin yang terakhir yaitu manfaat. Pada unsur yang pertama yaitu unsur zinc biasanya digunakan untuk melapisi besi atau baja. Kedua yaitu untuk bahan baterai. Ketiga untuk cetakan logam dan penyemprotan listrik. Sedangkan unsur yang kedua yaitu kadmium biasanya digunakan sebagai zat warna. Yang kedua yaitu untuk pembuatan sel Watson. Ketiga digunakan dalam dunia fotografi. Sedangkan unsur yang terakhir yaitu sebagai unsur Hg, yaitu sebagai senyawa pigmen. Yang kedua untuk sel kolomel atau fungisida. Yang terakhir yaitu sebagai katalis dari fungisida asetaldehid. Demikianlah penjelasan saya tentang unsur golongan 2B. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.